Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan Gema kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami hari ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama kembali merenungkan setiap firman Tuhan. Dan kiranya Engkau yang terus sertai kami dan memampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Gema hari ini adalah ketika kebenaran tidak lagi menyenangkan, yang terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-18, dan kita akan membacakannya dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Tetapi Yosafat bertanya, apakah di sini tidak ada lagi seorang nabi Tuhan, supaya kita dapat meminta petunjuk dengan perantaraannya? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi, dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pembesar istana. Katanya, jemputlah segera Mika bin Yimla. Mau dengar dulu good news atau bad news? Bila pertanyaan seperti ini ditanyakan pada diri Anda, bagaimana jawaban Anda? Mungkin Anda lebih dahulu memilih bad news, baru kemudian memilih good news. Akan tetapi yang sangat penting untuk disadari adalah, apakah berita itu merupakan suatu kebenaran atau bukan? Kebenaran itu penting, walaupun kebenaran itu tidak selalu enak didengar. Bacaan Alkitab hari ini mengisahkan tentang Raja Yosafat yang mengikat persekutuan dengan Ahab, Raja Israel yang tidak mengenal Allah. Persekutuan itu terjalin melalui pernikahan antara salah seorang anak Raja Yosafat dengan Raja Ahab. Pernikahan tersebut diharapkan menghasilkan kestabilan di bidang keamanan dan politik di kedua negara. Selain itu, pernikahan tersebut diharapkan menghasilkan terjadinya penggabungan kekuatan untuk melakukan peperangan di Ramot Gilead, wilayah Israel yang dikuasai Aram. Sebelum menyerang, Raja Yosafat yang takut akan Tuhan meminta agar mereka meminta petunjuk Tuhan. 400 nabi yang dikumpulkan Raja Ahab untuk meminta petunjuk Tuhan memberi jawaban seragam, yaitu maju dan pasti menang. Jawaban ini dipertegas oleh Zedekia bin Kenaana dengan alat peraga berupa tanduk-tanduk besi sebagai simbol bahwa tentara Aram akan ditanduk dan dihabisi oleh gabungan tentara Israel dan Yehuda. Perkataan ratusan nabi itu ternyata tidak dapat meyakinkan Raja Yosafat, sehingga dipanggillah satu nabi lagi yang sebenarnya dibenci oleh Raja Ahab, yaitu Mika bin Yimla. Nabi Mika dibenci karena ia hanya mau mengatakan apa yang ingin Tuhan sampaikan, termasuk saat ia ditanya tentang peperangan ini. Mika tidak mendukung jawaban seragam para nabi palsu, melainkan ia menyampaikan bahwa tentara gabungan Israel dan Yehuda akan mengalami kekalahan, kehancuran, dan kematian. Perkataan Mika membuat ia ditampar oleh Zedekia, lalu ia dimasukkan ke dalam penjara dengan diberi makan yang terbatas. Ternyata bahwa perkataan Mika terwujud. Raja Ahab tewas dalam peperangan. Aliansi pasukan Israel dan Yehuda kalah. Benarlah bahwa kebenaran itu tidak selalu menyenangkan untuk didengar, karena telinga kita sudah terbiasa dilatih, bukan untuk mendengar kebenaran, melainkan mendengar yang enak untuk didengar dan menguntungkan. Selama menjadi orang percaya, apakah Anda setia mendengar kebenaran firman Tuhan yang menegur atau menyindir perbuatan dosa? Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang setia, tekun, dan rendah hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kembali Engkau nyatakan bagi setiap kami.
Yang walaupun ketika kebenaran tidak lagi menyenangkan hati kami, atau bahkan mungkin menegur kami secara pribadi, kiranya Engkau yang terus sertai kami Tuhan, sehingga kami bisa terus peka akan tuntunan Tuhan, dan terus mau rindu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan tidak hanya fokus pada apa yang menyenangkan hati kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang terus sertai kami Tuhan, sehingga memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara.